Kalian inget gak, waktu SMA atau MA dulu, kita mulai masuk ke materi asal-usul kehidupan di materi biologi ya, termasuk dari mana kita berasal, manusia berasal. Kita disajikan berbagai teori, lalu biasanya disuruh hafalin. Salah satu yang paling terkenal adalah teori evolusi dari Charles Darwin, terutama soal seleksi alam. Kita juga pernah dengar bahwa manusia dan kera itu punya nenek moyang yang sama jutaan tahun lalu, tapi ini bukan berasal dari kera ya. Dari situ biasanya ada aja muncul pertanyaan, bagaimana pandangan agama soal teori ini? Nah, disinilah sains dan agama disinggungan bersamaan. Selama ini, pembelajaran topik ini memang cenderung terpisah karena sistem mata pelajaran yang sudah sistem gitu, yaitu ada agama dan biologi. Nah, di video kali ini, aku ingin ajak teman-teman semua menjawab dua pertanyaan besar. Pertama, bagaimana filsafat ilmu bisa digunakan untuk menilai konflik antara sains dan agama dalam pendidikan. Yang kedua, pendekatan inklusif seperti apa yang seharusnya kita terapkan di pendidikan. Untuk menjawabnya, kita bedah pakai 4 aspek filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Yuk simak. Hakikat realitas. Dalam pandangan sains, realitas bersifat material, objektif, dan bisa diukur. Evolusi terjadi melalui seleksi alam dan mutasi genetik dalam periode waktu yang sangat panjang. Sementara, dalam pandangan agama, realitas itu mencakup dimensi transenden yang tidak bisa dijangkau akal empiris. Alam semesta punya desain dan tujuan. Penciptaan makhluk hidup adalah tindakan ilahi yang tidak semata-mata bisa dijelaskan sebab akibat fisiknya. Masalahnya muncul ketika kedua klaim ini dipaksakan masuk ke dalam ruang kelas yang sama dengan status setara. Secara ontologis, mereka berasal dari ranah yang berbeda. Kalau dipaksakan sama, terjadi tumpang tindih klaim atau overlapping claims. Dari mana kita tahu apa yang kita tahu? Sains berpegang pada empirisme, rasionalisme, dan falsifikabilitas dari Karl Popper. Teori evolusi diuji dengan bukti fosil, DNA, dan observasi laboratorium. Hasilnya terus direvisi jika ditemukan bukti baru. Sementara agama bersumber pada wahyu, kitab suci, dan iman. Kreasionisme tidak bisa diuji secara falsifikasi. Tidak ada eksperimen yang bisa membuktikan bahwa pernyataan Tuhan menciptakan itu salah. Nah, aku juga sempat cek langsung modul biologi kelas 12 tahun 2020, yang dimana di modul itu kreasionisme disebut tidak valid, dengan alasan bukti fosil yang berbeda. Secara filsafat ilmu, ini keliru secara epistemologis, karena klaim iman tidak bisa diuji dengan metode ilmiah. Sains punya metode ilmiah yang baku, hipotesis, eksperimen, peer review, publikasi. Agama punya metode hermeneutik, tafsir kitab suci, plus doktrin dan pengalaman spiritual seseorang. Sekolah ini menjadi ruang yang harus bertanggung jawab besar. Yang pertama ini mengajarkan pengetahuan yang secara valid, secara ilmiah. Kedua, menghormati keyakinan religius siswa dan orang tua. Dilematisnya, misalnya jika sekolah hanya mengajarkan teori evolusi, siswa religius bisa merasa terasingkan, tapi jika kreasionisme dimasukkan ke kurikulum sains, itu tidak bisa. Jadi solusinya gimana? Solusi yang mungkin adalah model pendekatan non-overlapping, magisteria atau NOMA, dari Stephen Jay Gould. Intinya sains itu menjawab pertanyaan bagaimana proses alam itu bekerja, agama menjawab pertanyaan mengapa kita hidup. Dua ranah ini tidak perlu dibenturkan asalkan ditempatkan di ruang yang tepat. Pertama, di kelas biologi nih misalnya, guru tetap mengajarkan teori evolusi secara utuh gitu. Perlu dijelaskan bahwa sains itu bekerja dalam kerangka naturalisme metodologis, bukan ateisme. Ini dalam tingkat yang tinggi sih. Dalam tradisi mantik atau logika Islam, naturalisme sebagai metodologi tidak bermasalah dengan agama. Buktinya, orang yang berbeda agama, bahkan ateis aja bisa bekerja sama dalam sains. Contohnya Stephen Weinberg, ateis militan, dengan Abdul Salam yang muslim, mendapatkan Nobel Fisika di tahun yang sama, yakni pada 1979, karena sepakat pada metode ilmiah. Namun, naturalisme metodologis berbeda dengan naturalisme ontologis. Jika naturalisme ontologis dijadikan penjelasan tentang realitas dengan huruf R kapital, apa itu maksudnya? Itu sudah menjadi posisi filosofis, bukan sains. Maka guru bisa mengatakan, kita belajar mekanismenya aja, soal siapa di balik mekanisme itu ranah keyakinan masing-masing. Kedua, ketika di kelas agama, solusi ini tetap mengajarkan agama itu menyampaikan narasi penciptaan dari kitab suci sebagai ajaran iman. Di sini siswa mentadaburi dan menghayati penciptaan manusia, hewan, dan alam semesta. Tiga, solusinya adalah
mengadakan dialog lintas bidang. Maksudnya kayak seminar, diskusi tentang perbedaan cara mengetahui, mana yang berbasis bukti, sains, mana yang berbasis keyakinan. Ini melatih critical thinking siswa sejak dini. Selain Noma, perspektif mantik juga memperkuat argumen ini. Dalam logika Islam, dua proporsi dikatakan kontradiktif jika subjeknya sama, kemudian predikatnya berlawanan. Contoh, sains mengatakan bahwa manusia berasal dari evolusi, sedangkan agama Islam mengatakan bahwa manusia ini berasal dari turab atau tanah. Dua predikat ini berbeda, bisa saja keduanya benar bersamaan. Misalnya, evolusi bermula dari organisme pertama, dan organisme pertama itu berasal dari turab, jadi tidak ada kontradiksi. Baru kontradiktif jika sains mengatakan manusia mustahil berasal dari turab, atau agama sendiri mengatakan manusia mustahil berasal dari evolusi. Jadi, kesimpulannya, konflik antara sains dan agama bukanlah perang yang harus dimenangkan salah satu pihak saja. Pendekatan inklusif bukan berarti mencampur adukan sains dan agama dalam satu metode, karena keduanya punya ruang masing-masing. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di konten lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.